baik mungkin untuk menambah amal ibadah dan bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memerintahkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan agar kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apakah keluar dari bulan suci Ramadan ini kita tergolong orang-orang yang tambah bertakwa kepada Allah, atau sebaliknya, wa'iyadzubillah? Apakah Ramadan mendidik kita agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ramadan yang mendidik kita selama 1 bulan lamanya hari ini telah mampu menjadikan kita orang-orang yang mengendalikan hawa nafsu, dan kita menjadi orang-orang yang lebih memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang beruntung, yang layak untuk diucapkan tahniah, ucapan selamat, adalah mereka yang berhasil di bulan suci Ramadan. Mereka yang menunaikan ibadah puasanya dengan penuh keikhlasan. Mereka yang belajar dari Ramadan keikhlasan semata-mata karena Allah. Mereka yang menang adalah yang keluar dari bulan suci Ramadan bertambah ketakwaannya kepada Allah. Mereka yang menang adalah orang-orang yang keluar daripada bulan suci Ramadan bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama, laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'idu liman ta'atuhu lillahi yazid. Bukanlah hari raya bagi mereka yang memakai pakaian-pakaian yang baru, akan tetapi hakikatnya hari raya adalah bagi mereka yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Laisal 'id liman tajammala bil malbusi wal marfu. Bukanlah hari raya bagi mereka yang hanya memperhatikan pakaian atau zahirnya saja, yang memakai pakaian yang baru, yang bagus, atau memperindah kendaraannya. Akan tetapi hari raya yang hakiki adalah bagi mereka yang keluar dari bulan suci Ramadan, ghufirat lahu dzunub, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan, ketika datang hari raya, ada salah seorang yang melihat Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah hanya makan dengan sepotong roti tanpa lauk pauk. Maka kemudian orang yang melihat hal tersebut berkata, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang yang beriman, hari ini hari raya, kenapa engkau makan dengan makanan yang seperti ini? Maka beliau berkata, hari ini adalah hari raya, esok juga hari raya, dan setiap hari kita tidak bermaksiat kepada Allah adalah hari raya bagi kita. Hari raya pada hakikatnya adalah seseorang yang menjauhkan dirinya daripada perbuatan dosa. Hari raya pada hakikatnya adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Hari raya bukan hanya bagi mereka yang memperhatikan zahirnya, pakaiannya, akan tetapi hari raya adalah bagi mereka yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan selama 1 bulan lamanya mendidik kita. Mereka yang tidak biasa bangun di waktu malam di bulan suci Ramadan dididik untuk bangun di sepertiga malam yang terakhir. Ramadan mendidik kita untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mendidik kita untuk taat kepada Allah. Di bulan suci Ramadan, di siang hari kita rela tidak makan walaupun lapar. Di bulan Ramadan kita rela tidak minum di siang hari walaupun kita dalam keadaan haus. Mengapa kita melakukan itu semua? Tak lain karena taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka madrasah atau pesantren kilat selama 1 bulan yang mendidik kita yang bernama Ramadan, jangan sampai menjadikan kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang tidak lagi taat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di madrasah Ramadan agar di setelah Ramadan kita tidak melakukan ini dan itu karena bentuk taat kita kepada Allah. Jadikan madrasah Ramadan menjadikan kita di luar bulan suci Ramadan kita melakukan yang ini dan yang itu karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Man yamna' nafsahu fi Ramadan minal haram." Barang siapa yang di bulan suci Ramadan menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan yang haram, hendaknya di luar bulan Ramadan dia juga menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Yang menciptakan Ramadan adalah Allah. Yang menciptakan bulan-bulan selain Ramadan jugalah Allah. Sepanjang tahun, sepanjang waktu, sepanjang zaman, Allah Ta'ala selalu mengawasi dan melihat perbuatan hambanya. Jangan hanya menjadi hamba yang taat ketika datang Ramadan dan menjadi hamba yang bermaksiat di selain bulan Ramadan. Ketahuilah perbuatan kita, perilaku kita, tindakan kita, ucapan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai Allah mendapatimu engkau sedang melakukan perbuatan dosa kepadanya, dan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala kehilanganmu dalam perintah-perintahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa adalah bulan yang penuh berkah. Dan bulan puasa kita juga dididik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bersabar. Berapa banyak orang di luar Ramadan yang cepat marah, namun datang bulan Ramadan ketika dia mau marah dia takut puasanya tidak mendatangkan pahala. Maka terdidik dirinya untuk lebih sabar. Maka kesabaran itu seharusnya kita pertahankan di luar bulan Ramadan. Jadikan diri kita orang-orang yang bisa istiqomah. Apa dari kebaikan-kebaikan yang kita amalkan di bulan suci Ramadan seharusnya tetap kita pertahankan di selain daripada bulan Ramadan. Lihat betapa banyak orang-orang yang di luar bulan suci Ramadan jarang melaksanakan sholat di berjamaah di masjid. Namun ketika datang bulan Ramadan, dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid, datang untuk melaksanakan sholat tarawih. Maka ini yang harusnya kita pertahankan. Para ulama juga menjelaskan kepada kita amal yang diterima oleh Allah itu ada petandanya. Tanda amal manusia yang diterima oleh Allah menjadikan dia semakin semangat untuk beramal, rindu untuk senantiasa mengamalkan. Maka jangan sampai masjid-masjid kita kembali kosong setelah Ramadan. Mari kita giring langkah kaki kita yang di Ramadan berjuang untuk melaksanakan sholat di masjid. Setelah Ramadan hendaknya dia berjuang kembali mengajak dirinya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena pada hakikatnya orang yang melaksanakan sholat berjamaah lebih mulia derajatnya 27 derajat daripada orang yang melaksanakan sholat secara sendiri. Bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yu'ta bihi ilal jamaah wa huwa yuhadi bainar rajulain. Ada seorang yang sudah tua, yang di zaman itu dia berjalan menuju ke masjidnya Rasulullah dan dibopong oleh dua orang di kanan dan kirinya, menunjukkan dirinya sudah tidak mampu lagi berjalan seperti yang lainnya. Akan tetapi ia tetap memaksakan dirinya melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena apa? Mengetahui keutamaan yang Allah berikan, dan dia tidak ingin kehilangan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menganggap meninggalkan sholat berjamaah itu sebagai sebuah musibah. Al-Imam Hatim Al-Asam diriwayatkan suatu hari beliau pernah tertinggal satu kali sholat berjamaah di masjid, dan setengah daripada penduduk desanya datang ke rumahnya bertakziah, mengucapkan bela sungkawa, bukan karena ada keluarganya yang wafat, karena tertinggal sholat jamaah. Dan beliau berkata, andai saja saya punya anak yang meninggal dunia, satu desa datang kepada saya untuk bertakziah. Tapi ketika saya kehilangan sholat berjamaah, yang datang kepada saya hanya beberapa orang.
Itu tandanya mereka menganggap musibah yang besar ketika seseorang tertinggal sholat jamaah, apalagi kalau sampai meninggalkan sholat. Wa'iyadzubillah. Sholat jamaah saja mereka, jikalau tertinggal mereka anggap sebagai musibah, mereka menangis. Sebagaimana kalau kita kehilangan uang, kehilangan harta, kita menangis. Mereka ketika kehilangan amal soleh, ketika ada kesempatan yang hilang dari mereka untuk beramal, maka mereka menangisi hal tersebut. Karena apa? Iman yang kuat. Karena apa? Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di hari yang fitri ini dan madrasah Ramadan yang telah mendidik kita 1 bulan, hendaknya menjadikan kita orang-orang yang semakin taat kepada Allah Ta'ala dan orang-orang yang tambah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang fitri ini, jikalau masih ada orang yang memutus tali silaturahmi atau belum menyambung tali silaturahmi dengan kerabatnya, maka hendaknya di hari yang mulia ini kita kembali menyambung tali silaturahmi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang diancam oleh Allah karena memutus tali silaturahmi. Di hari yang penuh keberkahan ini, jikalau kita pernah berbuat buruk kepada orang lain, menzalimi orang lain, maka alangkah baiknya di hari yang baik ini kita meminta maaf kepada kita. Kita meminta maaf kepada mereka, supaya di hari ini selain kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala, jikalau kita memiliki salah dengan orang lain, orang tersebut juga bisa memaafkan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut, orang yang muflis, yaitu orang yang terdapat di buku catatan amalnya pernah menzalimi fulan, pernah berbuat buruk kepada fulan, dan itu semua akan dituntut kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada amal baiknya akan diambil oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang belum memaafkan dirinya atau yang dia zalimi. Dan jikalau masih kurang, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi diambil oleh Allah, diberikan kepada dirinya, sehingga orang tersebut dikatakan oleh Nabi Muhammad sebagai orang yang bangkrut. Khususnya kepada kedua orang tua. Barang siapa yang kemarin-kemarin masih banyak berbuat salah kepada orang tua, maka di hari yang penuh berkah ini hendaknya meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Yang masih kurang ajar kepada kedua orang tuanya, yang terkadang membentak orang tuanya, yang terkadang tidak sopan kepada kedua orang tuanya, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memerintahkan kita menyembah Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah kepada suatu apapun. Di ayat itu pula Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada orang tua, wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Tak seorang pun di muka bumi ini bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Bahkan ketika ada salah seorang pemuda yang menggendong ibunya bertawaf, selesai tawaf ia menjumpai Abdullah bin Umar. Seraya bertanya, apakah saya sudah membalas jasa ibuku? Ini ibu saya gendong ketika tawaf. Apa kata Abdullah bin Umar? Tidak. Engkau tidak akan mampu membalas jasa ibumu. Bahkan sedikit dari rasa sakit yang dialami oleh ibumu ketika melahirkan dirimu, kau tidak bisa membalasnya. Akan tetapi engkau telah berbuat baik kepadanya, dan perbuatan baikmu itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak hari ini seorang anak yang mendambakan hari raya bersama dengan kedua orang tuanya, namun orang tuanya telah tiada. Berapa banyak hari ini seorang anak yang berangan-angan pulang dari melaksanakan sholat Id, kembali ke rumahnya dia bisa mencium kedua tangan orang tuanya, bisa memeluk kedua orang tuanya, namun orang tuanya telah tiada. Maka bagi mereka yang masih memiliki orang tua, jangan sampai sakiti orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Nabi dalam hadisnya menyatakan bahwasanya orang tua itu ausat abwabil jannah, pintu surga yang tengah, yang artinya sebaik-baik pintu surga. Seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya,
pada hakikatnya dia sedang mempermudah jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, setiap hari orang tuamu umurnya bukan bertambah, akan tetapi setiap hari orang tua kita umurnya berkurang. Maka bagi mereka yang belum berbakti kepada kedua orang tua, mari kita ingat jasa-jasa kedua orang tua kita. Mari kita ingat betapa pedihnya, betapa sakitnya ibu kita saat melahirkan kita. Ingat betapa banyaknya darah yang dikeluarkan oleh seorang ibu ketika melahirkan anaknya. Seorang ibu yang rela mempertaruhkan nyawanya. Ingatlah di saat Anda di waktu malam nangis, lapar, ibumu bangun dan menyusuimu. Berapa banyak hari ini ketika ibunya di waktu malam lapar dan meminta anaknya untuk memberikan makanan, maka anaknya berkata, tunggu sampai esok hari. Sedangkan engkau di saat waktu kecil menangis kelaparan, ibumu tidak menunggu pagi untuk menyusui atau memberikanmu makan, namun saat itu juga ia memberikanmu makan. Lihat betapa dahsyatnya perjuangan ayahmu untuk mendidikmu, membesarkan dirimu. Terkadang ayahmu memukulmu, memarahimu demi kebaikanmu dan hatinya hancur karena melakukan ini. Lihat betapa ayah jerih payah mereka. Tak lain itu semua karena rasa cintanya kedua orang tua kepada kita. Maka di hari yang fitri ini, hendaknya seorang anak kembali menjadikan dirinya lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Kisah sambung tali silaturahmi kita kepada kerabat kita dan kepada siapapun yang memutus tali silaturahminya kepada kita. Kita meminta maaf kepada siapapun yang pernah kita zalimi, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, agar hari raya Idul Fitri ini semakin sempurna, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan maaf juga daripada orang-orang yang kita pernah berbuat salah kepadanya. Semoga hari raya Idul Fitri ini menjadi hari yang penuh berkah untuk kita, menjadi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga madrasah Ramadan menjadikan kita orang yang lebih baik, orang yang lebih taat kepada Allah, orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga di hari yang fitri ini kita benar-benar digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minal a'idin al-faizin al-maqbulin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin والمقبولين ونسأل الله أن يوفقني وإياكم للإخلاص في الأقوال والأعمال ويكتبنا في ديوان من قبله من أهل الكمال ويديم مسراتنا في سبيل مرضاته ويجعل هذه العيد عائدة علينا وعليكم في المزيد. وإن أشرف الكلام وأحسنه وأبين النظام وأتقنه كلام الله القديم الهادي إلى صراط المستقيم. فقد قال في ذلك اللفظ القويم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفقنا الله وإياكم لحفظ هذا الكتاب وأداء ما له من عذاب وهدانا للعمل به إلى طريق الصواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم وجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله العالم بما أسره العبد وأعلنه، الكريم الذي خلق الوجود وأحكم صنعه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد أقر له بالتوحيد وآياته البينة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله جامع المحاسن فما أحسنه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تقرر ذكرهم على الألسنة. أما بعد، يا معشر الحاضرين في هذا الزمان والمكان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله الجامع لما فيه سعادة المرء في الدنيا وأخرى، وهي امتثال أوامره واجتناب زواجره. وأذكركم عظيم نعمة الله عليكم
وما وجهها من خير إليكم، وأحث التام على أداء واجب شكر ذلك الإنعام، فاشكروا الله على ما خولكم من إفضاله. وقد دعاكم الحق في كتابه إلى ما يوجب لكم شريف ثوابه من الصلاة والتسليم على نبيه ورسوله، فقد قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين عدد أضعاف صلوات المصلين والمصلين، وارض كذلك إلى أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين، خصوصا منهم الأنصار والمهاجرين، وخصوصا منهم سيدنا أبي بكر الصديق. وأدخل في بركات تلك الدعوة والصلاة السيد الصادق في حب الله وحب رسول الله الموفق للصواب سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا الذي بلغ من مراتب الإحسان ما يرجع له به عند الله الميزان سيدنا عثمان بن عفان، والإمام الذي بلغ في الشريف أعلى المراتب سيدنا علي بن أبي طالب، وجميع أصحاب رسول الله أجمعين وأهل بيت رسول الله أجمعين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ووفقنا أجمعين للأعمال الصالحات والنيات الصالحات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من إليه ترفع الحاجات وبرعايته تدفع المهمات وبعنايته تسد الفاقات، وقفنا على أعتاب فضلك طامعين، وردنا إلى أبواب فضلك راغبين، حملنا إليك حسن الرجاء فيه، وجمعنا عليك صدق الارتجاء إليك، وقد دعوناك بألسن ناطقة ورجوناك بأفئدة من الخوف منك خافقة، نؤمل منك تحقيق ما رجوناه وغفر ما جنيناه وقبول ما عملناه وإجابة ما دعوناه، وقد غرسنا في مصلى العيد طامعين في المزيد، ورجاؤنا فيك أن تعيد علينا هذه الأعياد بصحة كاملة وازدياد في الأرواح والأجساد سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام بجميل البر والإنعام، تتنعم بالأرواح والأجسام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله